تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Pemirsa Yufid dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan diri saya Taufik Hidayat, asal Cirebon. Saat ini saya berstatus sebagai pengajar di Pondok Pesantren Hamalatul Quran 2 Sleman. Di sini insya Allah saya ingin membagikan atau men-sharing tips-tips bagaimana langkah-langkah dalam kita menghafal Al-Quran. Sebagian tips mungkin nantinya adalah menurut pengalaman kami pribadi tatkala kami menjadi santri. Yang pertama adalah tentu kita mengikhlaskan niat kita dalam menghafal Al-Quran untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting. Karena jangan sampai kita menghafal Al-Quran tujuannya hanya untuk dikatakan bahwa kita adalah para penghafal Quran yang bersuara merdu atau yang lainnya. Intinya hanya ingin mendapatkan pujian. Tentu ini mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW, sebagaimana di dalam sabdanya bahwasanya Rasulullah SAW mengkhabarkan sesungguhnya ada 3 golongan yang pertama kali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Di antaranya adalah seorang yang menuntut ilmu, kemudian mengajarkan ilmu, dan dia membaca Al-Quran, tapi ternyata dia menuntut ilmu agar supaya orang mengatakan dia adalah orang yang berilmu. Dia membaca Al-Quran agar supaya orang mengatakan kepada dirinya adalah pembaca Al-Quran, hanya untuk dipuji. Dan dia telah mendapatkan pujian tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat untuk menyeret wajahnya dan melemparkannya ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian tips yang kedua adalah kita mengetahui keutamaan daripada orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ya, dengan kita mengetahui keutamaan tersebut, niscaya akan timbul pada diri kita semangat, perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwasanya kita adalah umat yang selalu ingin jaza, balasan, hadiah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW meletakkan ganjaran-ganjaran yang besar terhadap orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Contohnya adalah bahwasanya Al-Quran merupakan syafaat bagi para sahabatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti Al-Quran akan datang sebagai syafaat bagi para sahabatnya, bagi orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian tips yang ketiga, setelah kita mengetahui keutamaan dari orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberkahinya langkah kita di dalam menghafal Al-Quran, akan dimudahkannya langkah kita di dalam menghafal Al-Quran, akan dimudahkannya langkah kita di dalam menghafal Al-Quran. Tentu kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan yakin bahwasanya doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tips yang keempat, yaitu kita menjadikan satu mushaf induk untuk kita menghafal Al-Quranul Karim. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh mempunyai banyak mushaf. Karena apa? Karena lembaran-lembaran yang akan dihafal kita itu akan terpatri kuat di dalam ingatan dan otak kita, akan terkopi. Sehingga tatkala seorang penghafal Quran memiliki mushaf yang banyak untuk dijadikan dia di dalam menghafal Al-Quran, maka akan banyak yang diingat.
Karena para mushaf-mushaf ini boleh jadi akan berbeda tata letak ayatnya. Kemudian boleh jadi antara satu mushaf dengan yang lainnya memiliki perbedaan di tinta. Satu mushaf memiliki satu warna saja, tapi mushaf yang lain memiliki dua warna bahkan lebih. Sehingga ini mengganggu seseorang di dalam fokus di dalam menghafal Al-Quran. Kemudian tips yang selanjutnya adalah dengan dirinya mencari guru yang tepat. Mencari guru yang tepat. Karena apa? Ketika seseorang menghafal Al-Quran, menyetorkan hafalannya di hadapan gurunya, dan ternyata gurunya bukanlah guru yang tepat, yang tidak bisa mengetahui kapan huruf itu terjatuh dalam kesalahan yang jelas, atau huruf itu terjatuh dalam kesalahan yang samar. Maka boleh jadi kesalahan itu akan terus menempel pada dirinya hingga bertahun-tahun lamanya tanpa dia sadari. Maka setidaknya dia memiliki kriteria guru yang harus dia dapati. Yang pertama boleh jadi guru itu harus mengetahui hak huruf dan mustahak huruf. Kemudian yang kedua, guru tersebut harus memiliki perhatian yang baik ketika dia menyetorkan hafalannya. Ya, karena ada guru yang ternyata ketika muridnya menyetorkan hafalan, dia sibuk dengan gadgetnya. Ya, dia tidak memperhatikan bahwasanya murid ini sedang menyetorkan hafalannya. Maka hindari guru-guru yang seperti ini. Kemudian tips yang berikutnya, ya, setelah dia mendapatkan guru yang tepat, dia mencari metode yang cocok untuk dirinya di dalam menghafal Al-Quran. Nah, metode ini tentu sangatlah banyak, ya, bermacam-macam. Boleh jadi metode ini cocok untuk diri saya, tapi tidak cocok untuk orang lain. Ya, tapi saya di sini ingin membagikan, ya, men-sharing metode yang dulu saya pernah pakai ketika saya dalam tahap menghafal Al-Quran di pondok pesantren. Metode tersebut adalah metode tikror dan robot. Ya, tikror artinya mengulang-ulang, robot artinya mengikat hafalan atau ayat per ayat. Ya, artinya apa? Kita ambil simulasi di sini, misalkan kita ingin menghafal satu halaman dalam satu hari. Kemudian pada satu halaman tersebut terdapat 4 ayat atau 6 ayat. Kemudian kita jadikan 2, tidak langsung satu halaman. Kita jadikan 2, berarti 3 ayat, 3 ayat. Kemudian mulailah menghafal ayat pertama. Ayat pertama kita ulang sebanyak 10 kali, 20 kali, 30 kali, ya. Sebanyak mungkin sampai ayat pertama tersebut betul-betul tertancap kuat di ingatan kita. Kita hafal. Kemudian setelah ayat yang pertama hafal, kita lanjut ke ayat yang kedua. Demikian juga ayat yang kedua kita ulang berulang kali, 10 kali, 20 kali, sekian kali. Kemudian setelah hafal, kita robot, kita ikat, kita gabungkan antara ayat 1 dan 2 dengan pengulangan yang sama. Kemudian kita lanjutkan ke setengah muka berikutnya, setengah muka yang kedua. Dengan cara yang sama, ketika sempurna satu muka dihafalkan, maka diikat ayat 1 sampai ayat 4 atau ayat 1 sampai ayat 6 dengan pengulangan yang sama pula. Intinya pada metode ini tidak boleh seseorang merasa jenuh dan bosan, ya, karena dia akan terus mengulang dan mengulang. Tentu metode ini dilakukan setelah dia memastikan bahwasanya muka yang dia akan hafalkan tidak terdapat salah. Artinya dia telah membacanya di depan gurunya terlebih dahulu. Baru dia memulai untuk menghafal. Ya. Kemudian di antara hal yang baik juga sebelum dia menghafal, alangkah baiknya dia membaca artinya terlebih dahulu. Sehingga dia mempunyai pandangan umum terhadap apa yang sedang Allah bicarakan. Ya. Yang Allah bicarakan pada muka yang sedang dia hafal. Ya. Sehingga ini membantu dalam menghafal juga. Kemudian tips yang berikutnya adalah kita memiliki waktu yang tepat untuk menghafal Al-Quran. Ya, kita tahu bahwasanya yang namanya waktu masing-masing orang itu memiliki kesibukan masing-masing. Ada orang yang sangat sibuk, ya. Ada yang memiliki kelonggaran waktu, ya, sehingga masing-masing melihat kapan dirinya luang untuk menghafal Al-Quran. Ya. Akan tapi di sana ada waktu terbaik untuk menghafal Al-Quran. Ya. Di antaranya adalah sebelum subuh, ya. Atau kita taruh sepertiga malam terakhir, ya, sepertiga malam terakhir. Kenapa kita nilai ini adalah waktu yang terbaik? Karena pada waktu tersebut otak kita belum berpikir apa-apa, ya, belum berpikir macam-macam.
Berbeda halnya ketika waktunya siang hari, sudah banyak pekerjaan yang harus dipikirkan. Akan tetapi ketika sepertiga malam terakhir, kita fokuskan pikiran kita untuk Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian kenapa sepertiga malam adalah waktu yang terbaik, ya, sepertiga malam terakhir? Karena pada waktu tersebut tidak ada kebisingan manusia. Ya. Hawanya itu sepi, ya, sehingga hanya terdengar suara Anda saja, suara kita di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Ini membantu kita untuk merasa fokus juga. Ya. Kemudian pada waktu sepertiga malam kita tahu bahwasanya adalah waktu yang mustajabah, ya, waktu yang mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan meminta kemudahan untuk dimudahkan di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian tips yang berikutnya adalah dengan kita mencari teman yang satu tujuan. Karena di dalam menghafal Al-Quran seringkali, ya, para penghafal Al-Quran ini akan mampir kepada dirinya rasa malas. Ya. Rasa malas ini akan singgah di tengah-tengah dia dalam berjuang menghafal Al-Quran. Maka ini tujuannya teman. Ya. Teman yang melihat kita futur, dia akan mengingatkan, ayo, ya, kita semangat lagi dalam menghafal Al-Quran. Jangan sampai perjuangan yang selama ini kita perjuangkan sia-sia belaka karena rasa malas. Maka ini gunanya teman. Kemudian tips yang berikutnya adalah dengan kita menjauhi segala macam maksiat. Ya, terutama sekali adalah yang umum adalah musik. Ya. Musik ini dianggap oleh sebagian orang, bahkan mungkin penghafal Al-Quran itu sendiri adalah hal yang lumrah untuk didengarkan. Padahal antara musik dan Al-Quran tidak akan pernah bersatu dalam satu hati, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ya. Tidak akan pernah bersatu dalam satu hati antara musik dan Al-Quran. Ketika seseorang condong ke musik, maka Al-Quran itu akan pergi perlahan. Ya. Ketika Al-Quran itu lebih kuat, maka dia akan meninggalkan musik secara perlahan. Ya. Maka tinggalkanlah musik. Dan juga tinggalkanlah apa yang Allah dan Rasulnya haramkan dari pandangan mata. Kita hendaknya menundukkan mata kita dari apa yang Allah haramkan dan Rasulnya. Ya, demikian dari tips yang bisa saya sharing di dalam menghafal Al-Quran. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Tapi sebelum saya tutup ada pesan yang ingin saya sampaikan, bahwasanya di dalam menghafal Al-Quran, ya, 30 juz bukanlah tujuan. Ya, tujuannya adalah bagaimana kita istiqomah untuk selalu membersamai Al-Quran hingga akhir hayat kita. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.